Pernah nggak sih ngebayangin punya internet yang super kenceng, tapi bayarannya itu loh, ramah banget di kantong? Nah, baru-baru ini nih muncul nih sebuah gebrakan bernama internet rakyat, yang katanya sih bisa jadi jawaban buat kita semua. Tapi beneran sebagus itu? Yuk kita kulik bareng-bareng. Nah, pertanyaan ini kayaknya mewakili perasaan kita semua di Indonesia ya. Udah frustrasi banget gitu kan, internet lemot pas lagi seru-serunya nonton atau ngegame, ditambah lagi lihat tagihan bulanan yang bikin kepala pusing. Relate banget kan? Dan ini bukan cuma keluhan kita doang loh. Faktanya, kesenjangan akses internet di negara kita itu masih nyata banget. Ada yang udah bisa menikmati koneksi super ngebut, tapi di pelosok lain dapat sinyal aja udah syukur. Ini jadi PR besar buat kita semua. Oke, di tengah semua tantangan itu, hadirlah sebuah inisiatif baru yang menawarkan harapan. Namanya, seperti yang Anda lihat, adalah Internet Rakyat. Jadi, apa sih internet rakyat ini? Gampangnya gini deh, ini tuh layanan internet rumah yang nggak perlu narik-narik kabel lagi. Mereka pakai teknologi canggih namanya 5G FW, yang intinya menembakkan sinyal internet 5G super kencang dari menara, BTS, langsung ke modem di rumah kita. Jadi, ucapkan selamat tinggal sama drama galian kabel. Dan, jangan salah, ini bukan proyek kaleng-kaleng loh. Coba deh lihat siapa aja yang ada di belakangnya. Ada nama-nama raksasa teknologi dunia. Dari urusan jaringan sampai ke otaknya, yaitu chip dari Qualcomm. Ini menunjukkan kalau mereka benar-benar serius dan gak main-main. Cara kerjanya simple banget. Sinyal 5G dipancarkan dari BTS, terus langsung ditangkap sama modem di rumah kita. Udah, gitu aja. Keuntungan terbesarnya, proses instalasinya cepet banget. Nggak ada lagi tuh yang namanya nungguin teknisi berhari-hari buat narik kabel ke rumah. Oke, teknologinya keren, tapi bagian yang paling bikin kita penasaran sebagai konsumen pastinya perangkatnya kayak apa, dan tentu saja harganya berapa. Yuk kita masuk ke bagian itu sekarang. Dan ini dia wujud perangkatnya. Modem Wi-Fi yang bakal jadi jantung koneksi internet di rumah kita nanti. Desainnya minimalis, modern, jadi nggak bakal malu-maluin deh kalau ditaruh di ruang tamu atau deket TV. Jangan lihat dari luarnya aja, dalamnya juga canggih loh. Udah pakai standar Wi-Fi 5, antenanya juga didesain khusus biar bisa nangkep sinyal sekuat mungkin. Dan ada bonusnya nih yang saya suka. Kemasannya itu go green, sama sekali nggak pakai plastik. Keren. Oke, sekarang bagian yang paling kita tunggu-tunggu. Harganya. Siap-siap ya, biaya langganannya cuma Rp100.000 per bulan. Serius, Anda nggak salah dengar. Rp100.000. Ini sih benar-benar angka yang bisa mengubah peta perinternetan. Dengan Rp100.000 tadi, kita bisa dapat kecepatan sampai 100 Mbps. Wow, buat streaming film kualitas 4K, Zoom meeting seharian, atau mabar game online tanpa nge-lag, ini sih udah lebih dari cukup. Kombinasi harga sama kecepatan yang jujur aja agak nggak masuk akal. Tunggu dulu, masih ada lagi. Dengan harga segitu, kita udah dapat layanan 5G, kuotanya unlimited beneran tanpa batas, modemnya dipinjemin gratis, dan bulan pertama juga gratis. Ini sih beneran paket komplit, tinggal colok, langsung gas. Terus siapa aja nih yang jadi sasarannya? Wah, jawabannya kayaknya hampir semua orang. Dari keluarga, mahasiswa yang butuh koneksi stabil buat nugas, para pekerja WFH, sampai warung-warung dan UMKM. Dan yang paling penting, ini jadi harapan baru buat teman-teman kita di daerah yang selama ini cuma bisa mimpi punya internet kabel. Oke, sekarang ayo kita coba lihat gambaran besarnya. Sebenarnya apa sih tujuan jangka panjang dari internet rakyat ini? Dan yang penting, sekarang udah ada di mana aja layanannya? Nah, ini dia misi mereka, langsung dari pimpinannya. Intinya mulia banget, mereka mau semua orang di Indonesia, dimanapun mereka berada, bisa nikmatin internet kenceng tanpa harus mikirin dompet jebol. Tujuannya jelas, untuk menutup yang namanya kesenjangan digital. Pertanyaan selanjutnya, di mana aja kita bisa dapetin layanan ini? Nah, kalau kita lihat petanya, fokus awal mereka ada di Pulau Jawa. Tapi yang menarik, mereka juga langsung tancap gas ke wilayah timur loh, yaitu Maluku dan Papua. Ini langkah yang patut diacungi jempol. Jadi buat Anda yang kebetulan tinggal di area-area tadi dan udah nggak sabar pengen coba, bisa langsung meluncur ke website resmi mereka di intrerakyat.id buat daftar duluan atau praregistrasi. Semua ini akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan besar. Apa sih artinya kehadiran inisiatif seperti internet rakyat ini buat masa depan digital bangsa kita?
Jadi kalau kita rangkum, janji dari internet rakyat ini ada 3 pilar utama. 1. Terjangkau, cuma 100.000. 2. Cepat, bisa sampai 100 Mbps. Dan 3. Aksesibel, karena teknologinya bisa menjangkau daerah-daerah yang susah kabel. Kalau ini benar-benar terwujud, dampaknya bakal luar biasa besar bagi Indonesia. Tentu saja, ini semua kan masih di tahap awal ya. Pertanyaan besarnya tetap ada, mampukah internet rakyat ini benar-benar mengubah wajah digital Indonesia dan menjadi solusi nyata bagi jutaan orang? Ini adalah sebuah langkah raksasa yang patut kita pantau terus perkembangannya. Kira-kira menurut Anda gimana?